tiap tempat berbeda-beda. Tapi yang mukmin yang paling kuat imannya itu cirinya sama. Ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya, ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi, segala isinya didesain dengan sempurna oleh Allah yang Maha Agung. Dan semuanya milik Allah, semuanya digenggam oleh Allah setiap saat, semuanya bertasbih. Ayam itu bertasbih, api bertasbih, tanah bertasbih, air, semua. Yang jarang bertasbih hanya manusia dengan jin, karena dia diberikan pilihan, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabatku sekalian? Kita bacakan sebuah hadis, ya. Hadis ini sering dikaji, tapi saya ingin membacakan lebih lengkap. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Hasan, dan ini populer sekalian dari Ibnu Umar. Aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang lelaki Ansor datang kepada beliau dan mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lelaki Ansor itu bertanya, qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasul, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama? Maju lagi. Masya Allah. Tenang, ya, nggak apa-apa. Ayyul mu'minina afdalu? Mana orang beriman ya Allah? Manakah di antara mukminin yang paling utama? Lalu, jadi kalau kita ingin tahu siapa nih orang Islam yang imannya paling bagus, yang imannya paling kuat, yang imannya paling afdal, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Lalu mereka bertanya lagi, qala fa ayyul mu'minina aqyas? Dan manakah orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar, paling cerdik? Lalu qala aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, ulaika aqyas, yaitu orang yang paling bagus. Wa ahsanuhum, yang paling bagus, lima ba'dahu istidada, yaitu orang yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan sesudah mati. Mereka itulah ulaikal aqyas, yang cerdas. Nah, dua ini saja kita bahas, ya. Jadi sekarang kita tuh bingung nih, mana nih orang yang mukmin yang paling bagus imannya? Apakah yang paling diam terus di masjid? Apakah yang paling berbicara tentang perjuangan? Ya, karena tiap kondisi berbeda-beda, tiap negara berbeda-beda, tiap lingkungan berbeda-beda.
Indonesia beda dengan di Palestina, beda dengan di Afghanistan, beda dengan di Amerika, beda dengan di Saudi Arabia, beda dengan Afrika. Indonesia ya begini keadaannya. Tiap tempat berbeda-beda. Tapi yang mukmin yang paling kuat imannya itu cirinya sama. Ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya, ya. Memang ini lampunya pasnya di sini ya, bukan di situ ya. Tadinya sebelah kiri, kanan kebantu api ya. Oh ya, siap. Oke, nggak apa-apa yang. Apinya redup. Jadi mukmin yang paling bagus, kenapa kok kekuatan iman alat ukurnya akhlak? Nah, begini hadirin sekalian. Orang yang imannya kuat itu ya yang pertama ya dia pasti yakin bahwa segala-gala yang ada ini adalah ciptaan Allah. Didesain oleh Allah, dirancang dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemanapun dia memandang, orang yang imannya kuat tuh yang dia ingat adalah Allah, karena semua yang ada ini ciptaannya. Lalu dia pun yakin bahwa segala yang ada ini, apa efeknya dengan yakin semua ini ciptaan Allah? Ya, jadi kalau dia lihat sesuatu yang bagus pasti kalau ada pada dirinya sesuatu yang bagus, dia yakin dirinya ciptaan Allah, tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada takabur. Lihat yang lain yang bagus, tidak ada iri dengki. Kalau ada kekurangan pada dirinya, menurut versinya dia ridho, karena pasti Allah merencanakan yang terbaik. Dia tidak ada minder, juga melihat apapun yang dianggap ada kekurangan, tidak ada yang kurang. Apa yang kurang? Tidak ada yang cacat, tidak ada yang buruk dalam pandangan Allah dalam penciptaannya. Lalu karena dia yakin semuanya adalah Allah yang mendesain, jadi apa-apapun dia ingat ke Allah. Lalu dia yakin juga semua yang ada itu milik Allah. Jadi walaupun dia memiliki sesuatu, tanda kutip ya, dia tetap yakin ini titipan Allah. Adanya tidak membuat ujub, sombong. Kemudian kalaupun kurang dia tidak minder, lihat orang lain tidak ada iri. Seperti orang yang beriman melihat ke istana orang kaya itu nggak ada kekaguman sama sekali tentang, ya karena tahu semuanya milik Allah ya. Jadi wah ini punya mobil, ya mobil hanya kaleng begitu. Bagus ya, alhamdulillah, senang lihat yang bagus, tapi nggak takjub kemudian dia gimana gitu kepada orang kaya tuh, enggak ya. Kepada orang yang punya pangkat, jabatan, dia tetap bersikap normal, menghargai, tapi di hatinya tidak ada kekaguman sama sekali kepada kekayaan, kepada ya dunia ini paling, ya ini dunia, Allah membangun ini sebagai ujian. Allah menitipkan ini kepada fulan. Allah menitipkan itu kepada fulan. Karena tahu semuanya milik Allah, jadi kagumnya itu kepada pemiliknya. Sedangkan yang dititipi, yang ngaku-ngaku sebentar itu ya biasa weh ya. Tidak juga bersandar kepada mereka, tidak karena ini orang kaya, jadi kita teh baik supaya kecepretan kekayaannya. Enggak, orang yang yakin kepada Allah kalau bergaul ya gaul saja hormat. Kalau orang yang kaya ya orangnya perlu dibantu supaya paham bahwa kekayaan itu titipan, dibantu supaya paham bagaimana memanfaatkan kekayaan di jalan Allah, dibantu supaya dia lebih siap nanti. Kalau nanti Allah mengambil atau di akhirat nih akan dihisab. Jadi makin yakin ke Allah tuh, lihat dunia ini teh nggak ada kekaguman. Walaupun mungkin dia punya, mungkin dia jadi seorang pemilik, punya kerajaan, punya kekuasaan, punya kekayaan melimpah, tapi ya zuhud lah. Hatinya tuh sudah tidak bersandar kepada apa yang dia miliki, tapi bersandar kepada pemilik yang asli, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin semuanya adalah milik Allah, jadi
enak sekali, adanya tidak ujub, sedikitnya tidak minder, lihat yang lain tidak ada kekaguman, iri, dengki itu, kemudian lihat yang tidak punya juga tidak merendahkan, tidak meremehkan, karena itu juga Allah yang ngebagi ya. Dan kalau waktunya diambil apa yang Allah titipkan, dia ridho, nggak ada masalah. Asalnya kaya, tiba-tiba tidak punya apa-apa, ya mengalir saja karena dia yakin semuanya hanya titipan. Lalu, nah itu baru dua saya. Lalu orang yang beriman kuat itu dia sangat yakin bahwa yang menguasai segala-galanya itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dia tidak bersandar ke siapa-siapa, karena tahu bahwa nikmat itu tidak bisa datang kepada dirinya tanpa izin Allah, dan nikmat itu tidak bisa menimpa kepada dirinya tanpa izin Allah, penguasa segala-galanya. Akibatnya dia selalu bergantung kepada Allah. Minta apapun dia mintanya ke Allah. Fas'alillah, kalau dia mau minta tolong, wasna'in billah, dia minta tolong kepada Allah. Jadi orang yang imannya kuat, dia tidak akan bersandar ke makhluk, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, dan makhluk tidak bisa membawa mudarat. Jadi apapun dia ke Allah dulu, ya ke Allah dulu. Dia mau telepon, ya Allah, hanya Engkau yang kuasa menyambungkan. Dia mau ketemu dosen, wahai Allah yang menggenggam dosen, ya pertemukan. Jadi mau bicara ke keluarga, ke orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, selalu berusaha minta tolong dulu ke Allah, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Begitulah. Dan kalau mau usaha, ya dia yakin yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Jadi dia tidak sibuk untuk bersandar kepada pembeli. Benar, bersikap dengan pembeli, tetapi baik ke pembeli itu baik saja, bukan supaya pembelinya beli, tapi baik supaya Allahnya suka kepada dirinya. Karena yang membagi-bagi rezeki adalah Allah. Coba dibayangkan ya, betapa orang yang yakin ke Allah itu enak saja hidupnya tuh. Kalau dia diancam, pasti berlindungnya ke Allah, karena dia yakin yang mengancam itu pun semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk dalam kekuasaan Allah setiap saat, dan tidak bisa toh terjadi sesuatu pada dirinya, dia ridho ya. Lah tubuh ini milik Allah. Sesudah niat disempurnakan, ikhtiar disempurnakan, tawakal disempurnakan, lalu terjadi pada dirinya sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, tidak diharapkan, tapi dia ridho, dia berbaik sangka, lah saya ini kan milik Allah, saya ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Allah maha baik, selama ini Allah tidak pernah berbuat jelek. Allah yang maha menyayangi, lalu sekarang Allah menimpakan sesuatu kepada saya yang nggak cocok dengan keinginan saya. Apalah artinya keinginan saya dibanding dengan pengetahuan Allah? Yang paling tahu yang terbaik itu adalah Allah, bukan kita. Allah maha tahu apapun yang terbaik. Wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha tahu segala-galanya. Wa antum la ta'lamun, dan kau tidak tahu. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho, ya Allah mau berbuat apa aja, ya enggak apa-apa. Ya, kita pernah dengar ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau yang kuinginkan terjadi, keinginanku terjadi, aku bersyukur sekali. Tapi kalau yang kuinginkan tidak terjadi, 10 kali katanya. Kenapa bersyukurnya ketika tidak? Karena itu pasti pilihan yang terbaik dari Allah.
Jadi orang-orang yang makin kuat iman ridho kepada takdir ya. Ya kalau kurang kuat iman dia tidak ridho ya. Dia merasa dirinya lebih tahu, merasa rencananya lebih baik, merasa kenapa Allah begini kepada saya? Ya, sudahlah. Itu kenapa ya ada yang menyakitkan? Ya itu kan cara Allah menggugurkan dosa, cara Allah memberikan pahala, cara Allah memberikan kedudukan yang lebih baik dengan kejadian yang tidak enak, yang menyakitkan. Ya, itu pada ikutan dengar ceramah, kan? Maaf ini, ajak aja dengar. Maaf kawan-kawan sekalian. Lalu kalau berbuat sesuatu makin kuat iman ya udah dia puas bahwa Allah tuh maha melihat dirinya. Kalau orang yang imannya sudah kuat, yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menilai, jadi dia sudah puas nih dengan apa yang Allah tahu. Dia tidak riweuh orang lain supaya orang lain tahu, supaya orang lain menghargai, memuji. Dia mah udah puas aja, ini saya begini Allah ngeliatin saya dan semua yang saya lakukan pasti dilihat oleh Allah, didengar. Apa yang saya lakukan pasti ada balasannya dengan sempurna. Jadi untuk apa kita riweuh dengan orang lain berterima kasih atau tidak, hargai atau tidak. Nah, yang riweuh-riweuh itu ya, riweuh itu maksudnya apa bahasa Indonesianya ya? Yang wah jadi ya menuntut orang lain berterima, ya itu ciri-ciri belum puas dengan penilaian Allah. Jadi orang yang kuat iman mah anteng ya, dia fokus melakukan apapun yang terbaik karena dia yakin ini Allah tuh lagi memperhatikan dirinya, sedang mengawasi, sedang mendengarkan, dan semua yang dilakukan itu akan dibalas dengan sempurna oleh Allah pada waktunya. Nah, ini akan membuat dia merasa sangat nyaman di dalam beramal. Beda dengan yang kurang iman. Itu ingin orang lain tahu, ingin orang lain memuji, ingin orang lain menghargai, ingin orang lain membalas budi. Itu repot sekali. Jadi tidak nyaman hatinya tuh. Ya, tidak nyaman karena memang berharapnya dari makhluk. Nah, begitu. Kemudian dia akan syukur terus, syukur karena dia tahu semua nikmat ini banyak sekali, dan nikmat ini datangnya hanya satu pemiliknya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sangat tahu bahwa dengan bersyukurlah Allah itu akan menambah karunia-Nya. Jadi bukan dengan banyaknya keinginan, tapi syukur. Dia jadinya syukur, apapun bisa bangun syukur, bisa nafas syukur, bisa kedip, bisa lihat, bisa mendengar. Jatuhnya tuh dia syukur aja, syukur, mengalahkan banyaknya pikiran ke keinginan ya. Nah, jadilah ahli syukur, dan gara-gara syukur selain dia dibahagiakan oleh Allah juga diberikan tambahan karunia. Tapi orang yang kurang iman ya kurang syukur pasti ya. Jarang menyadari bahwa semua nikmat ini dari Allah. Hidupnya cuma mikirkan keinginan, kecewa dengan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum ada, pusing, riweuh. Makin kurang iman mah kurang aja terus. Mungkin perlu ditambahkah ini kayunya? Boleh ditambah. Ya. Nah, kayak yang kecil-kecil ya, terima kasih ya. Nah gitu rekan-rekan sekalian, dan kalau sedang diuji ya sabar weh. Sabar itu bukan diam ya, sabar itu adalah menahan diri. Jadi kalau ada kejadian yang ujian dalam hidup ini, dia tahu ujian ini sudah terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah.
Dan ujian ini pun sudah diukur oleh Allah yang Maha Adil, dan ujian ini pun pasti ada kebaikan di dalamnya. Ujian yang sedang dijalani itu disaksikan oleh Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dan ujian ini pun akan membawa kebaikan. Wabashiri sabirin, kalau dia sabar. Dan pasti ada waktunya, ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau Allah sudah berfirman sesuatu, dia percaya bulat aja. Oh, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di balik kesulitan tuh banyak hikmah, banyak kemudahan, banyak karunia lain. Dia bersabar terhadap kesulitannya, tapi dia bersyukur terhadap hikmah-hikmahnya. Jadi hidup ini jauh lebih enteng. Dia tidak akan bersandar ke siapapun, orang yang yakin ke Allah tuh, karena yakin segalanya itu adalah milik Allah, dalam genggaman Allah, dan sepenuhnya Allah yang mengatur. Ini kebahagiaan tiada tara bagi para waliullah, para kekasih-kekasih Allah yang diberi nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat yakin kepada Allah yang berbuah patuh dan pasrah. Bahagia itu adanya di sini, ya, ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan. Jadi dalam melakukan sesuatu standarnya yang pasti yang Allah suka. Kenapa memaafkan? Ya seperti yang diceritakan, ya kan Allah nyuruh kita memaafkan, kenapa ribet, ya. Udah, kalau Allah nyuruh kita memaafkan, ya maafkan saja, pasti baik kok. Kenapa membalas yang buruk dengan sikap yang baik? Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Kenapa kamu kok ngebalas perkataan jelek dengan perkataan baik? Lah kan yang kembali ke saya perkataan saya, bukan perkataan dia. Ya, dia milih ngomong jelek, yaitu udahlah pilihannya. Mulut saya ngomong ya harus yang baik lah, ya, karena yang kembali ke saya kan perkataan saya, bukan perkataan dia. Kenapa kamu nggak benci sama orang itu? Atau ngapain benci? Benci itu kepada kelakuan. Kalau ke orangnya mah sayang aja. Ya kita juga gudangnya dosa dan kesalahan. Jadinya udah nggak riweh gitu hidup tuh. Karena dia tahu semuanya disaksikan Allah, dan Allah Maha mengatur, Maha melihat. Ya, dan dia tahu bahwa balasan dari Allah itu tidak pernah meleset. Dia senang membahagiakan hamba-hamba Allah lainnya karena Allah senang. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sukai, di sanalah ada kebahagiaan. Apa yang Allah perintahkan, di sana ada kemuliaan. Apa yang Allah perintahkan, di sana ada keselamatan. Jadi pilihannya tuh enggak banyak, ya. Memilihnya apa yang Allah suka, Dan kalau Allah suka itu pasti yang terbaik, ya udah pasti terbaik. Orang-orang baik akan ikut suka, bahkan binatang juga suka. Kalau kita memilih melakukan sesuatu yang Allah sukai, kitanya bahagia, orang lain juga senang. Tapi mungkin nggak orang yang disukai Allah ada yang nggak senang? Ya mungkin, itu ujiannya, tapi ya nggak apa-apa. Ya walaupun sedunia nggak senang misal, ya, tapi Allah senang, ya itu yang akan membuat hidup ini bahagia, karena yang Allah sukai lah yang akan membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Hadirin sekalian, jadi ada nikmat yang sangat besar yang harusnya kita irii, adalah nikmat hakul yakin kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadah seakan melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya maka yakinilah Allah sedang melihat kita. Jadi orang-orang tertentu, ya, di dunia ini yang diberi nikmat besar, yaitu cirinya adalah sulit lupa kepada Allah. Bedanya dengan kita, sulit ingat. Jadi tentang rezeki juga udah enggak riweh sama sekali, ya. Rezeki itu bulat aja hatinya tuh yakin.
Rezeki itu milik Allah. Allah yang menggenggam, Allah yang membagikan, Allah yang menahan, melapangkan, menyempitkan, Allah yang mengambil. Dan rezeki itu ada waktunya sesuka Allah. Kita ikhtiar maksimal, tapi ya ikhtiar itu amal soleh kita saja, ya. Tidak ngoyo sampai licik, bohong, sumpah palsu, tapi juga tidak malas. Oh, yakin semua rezeki jamin Allah. Memang dijamin, bagi pemalas itu sedikit dikasihnya, ya. Bukankah tidak akan tertukar? Ya tidak tertukar. Pemalas dapat sejatah pemalas, ya. Orang yang kerjanya banyak kelalai, banyak salah, dapat sesuai dengan kesalahannya. Jadi tidak ketukar. Tidak ketukar itu bukan berarti akan terus-terusan dapat. Enggak, yang tawakal beda, ya. Nanti didatangkannya. Kalau gitu saya mau berbaring aja. Ada nanti yang datang tuh mertua, ya, marah-marah. Memang dikasih makan tapi sambil dimarah-marahin. Tidak ada kemuliaan. Karena yang disukai Allah tuh yang rajin, yang disiplin, yang Rasulullah SAW aja sampai mencium tangan seorang sahabatnya yang kasar, artinya kerja keras lah begitu. Nah, kurang lebih begitu hadirin sekalian, termasuk bab jodoh, bab yakin Allah yang ngatur, ya. Kalau daun jatuh saja sudah tertulis di Lauh Mahfudz, masa yang segede kita ini nggak jelas tulisannya? Nggak mungkin, ya. Oh, kalau gitu saya nunggu aja. Yang nunggu ada takdirnya bagi yang diam aja, ya. Tapi yang bagi yang ikhtiar ada takdirnya. Oh, bisa nggak saya penjahat, takdirnya wanita solehah? Ya, kalau Allah mau bisa. Tapi biasanya mah yang ngaco mah dikasih yang ngaco lagi. Ya, takdirnya begitu. Ingin yang baik, ya kita perbaiki diri. Kan Allah melihat kita memperbaiki diri, tobat, nanti Allah berikan yang pas, ya. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak yang keluar dari kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah. Ya, kita mulai tukar pikiran, ya. Sambil lihat juga nih di sini.